Saya ketikan ya. Ketikan. Mungkin apa yang diinginkan almarhum dari somasi itu. Mau aku bacain? Ini Boleh bacain aja. dari yang sini. Dari atas ini. Ya. Assalamualaikum Mama Alia. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan somasi kepada suami Mama Alia dikarenakan pada malam itu suami Mama Alia diduga ingin menyerang saya. Saya ada videonya duduk di dekat bandar melotot pada saya. Lalu pindah ke bangku dekat Bang Gufron. Lalu Pak Gufron berkata sudah itu terlihat. Saya memberikan somasi ini kepada suami Mama Alia. Maaf langkah saya lakukan. Terus dari jawab, Waalaikumsalam. Kita sama-sama duduk di sini bersama yang terbaik bagi lingkungan kita, Om. Kalau Om semua dengan cara praduga dan menduga-duga mencari kesalahan dari setiap manusia, apa artinya kita musyawarah bertetangga? Kita sama-sama saling tidak kenal dan akhirnya kita jumpa dalam wadah RT 5. Saya hanya mengajak sama ayo Om kita duduk bareng-bareng. Kata Mbak Yuli ya. Kalau bicara untuk lingkungan hayo, tapi kalau sudah ada indikasi penyerangan massa, indikasi penyerangan massa ya, yang di sini disebut bukan pribadi ya, indikasi penyerangan massa. Itu dibilang untuk yang terbaik buat lingkungan itu berbeda, yaitu kita balikan saja kepada keputusan keluarga Mama Alia. Dan itu masih panjang ya. Ini kan somasi. Ini somasi mau digubris mau enggak ya? Enggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan somasi. Per tanggal berapa itu Mbak kalau boleh tahu? 28 Oktober 8 Oktober 28 Oktober 2024. Tapi itu kan masih enggak, gimana Bang kemarin? Masih enggak diladenin ya sama kita. Artinya dari pelaku atau tersangka ini atau Nanang Gimbal ini berusaha untuk menghindari konflik sebenarnya. Dia berusaha untuk menghindari konflik, dia tidak menggubris dan menjauhkan dari masalah. Namun sikap dari almarhum itu terus mencari gara-gara lah, mencari konflik itu sendiri gitu kan, sampai terjadi peristiwa penikaman tersebut. Dari satu komplek itu yang Nanang itu bermasalah sama siapa aja? Selain sama Pak almarhum. Saya itu nggak pernah ada masalah sama siapa-siapa. Dia orangnya diem, tertutup gitu, nggak pernah interaksi sama orang. Jadi tapi kalau misalnya tegur dia tetap itu siapa gitu. Tapi dia nggak mau ikut campur urusan orang, sama aku aja nggak banyak bicara apalagi sama orang. Tapi sempat cerita nggak sih pernah mungkin ada masalah sama siapa cerita? Iya. Tahu inti masalahnya apa sih? Dia nggak pernah cerita. Malah pas sama ini aku nggak cerita sama dia. Malah yang cerita malah temennya. Terus kita udahlah nggak usah diladenin gitu. Enggak. Mas mungkin tadi bentuk gara-gara yang dicari sama almarhum itu seperti apa dari Sikap ya, sikapnya, ucapannya, dan almarhum tidak segan-segan untuk melakukan bukan penyerangan secara frontal ya, tapi secara psikis ya, mungkin dengan cara menatap, melotot, mencari gara-gara. Contoh dia belum apa-apa sudah turunkan pengacara, bawa babinsa segala macam ya. Yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan masalah keluarga, dan itu masalah kecil gitu kan. Itu bukan pasang itu doang. Dan itu bukan Dan almarhum punya masalah itu nggak cuma sama Pak Nanang Gimbal ya, sama lingkungan sekitar juga ada ya Mbak ya, ada gitu kan. Jadi memang ya bisa dibilang mungkin ya troublemaker gitu ya, seperti itu. Artinya dari pihak Nanang Gimbal ini selalu berusaha untuk menghindari konflik, tapi dari yang bersangkutan, dari almarhum malah mendekati konflik itu sendiri.